Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una amin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda semua, alhamdulillah tentunya di awal setiap kali kita bertemu di awal majelis, tentunya di awal dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, dan tentunya yang tak kalah penting yaitu nikmat iman dan Islam, yang dimana nikmat Islam dan iman ini Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Kita tahu sendiri bahwa mungkin kita pernah mendengarkan bahwa Nabi Ibrahim menginginkan ayahnya untuk mendapatkan hidayah. Kemudian Nabi Nuh menginginkan anaknya untuk mendapatkan hidayah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menginginkan pamannya, sangat menginginkan pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk masuk Islam. Akan tetapi semuanya itu tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun posisi mereka semua adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini atau kita saat ini diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam tanpa kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan betapa jauhnya tempat turunnya wahyu di Mekah, kemudian bisa sampai kepada kita di Indonesia. Tentunya kita bersyukur kepada Allah, kita jaga nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Sebenarnya tak lupa juga kita tentunya mengingat bahwa ketika bersyukur, kata Ibnu Qayyim, ketika bersyukur harus ada 3 hal yang terkumpul. Yang pertama yaitu meyakini bahwa nikmat yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita sendiri. Karena sangat bahaya tentunya mengakui nikmat itu bukan dari Allah. Sebagaimana yang kita tahu kisahnya Qarun, dia mengaku bahwa nikmat yang dia peroleh sangat banyak itu dia dapatkan dari ilmunya, bukan dari Allah. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya bersama dengan harta-hartanya. Begitulah sangat bahaya ketika kita mendapatkan nikmat akan tetapi kita tidak mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang nikmat, yaitu kita ketika mendapatkan nikmat tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang terakhir kata Ibnu Qayyim, yang ketiga ketika bersyukur kepada Allah, yang terakhir yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mensyukuri nikmat harus ada 3 ini. Pertama, meyakini nikmat itu dari Allah. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bahwa apa yang Allah berikan nikmat itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tentunya kita bersyukur kita di pagi hari ini, di pagi hari yang penuh berkah, hujan, Allah berikan kita kenikmatan yaitu bisa mengamalkan poin yang ketiga tadi, yaitu kita mengisi waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu bermajelis ilmu. Karena majelis ilmu tentunya para bunda sekalian banyak keutamanya sebagaimana yang kita ketahui. Ya, kita berangkat dari rumah dengan niat menuntut ilmu, tentunya dengan itu Allah mudahkan kita menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Tentunya di awal kita niatkan atau kita luruskan niat kita
untuk duduk di sini untuk bermajelis ilmu, bukan hanya sekedar kumpul lama tidak kumpul kemudian membahas sesuatu nanti sebagaimana umumnya ketika bunda berkumpul, walaupun itu wajar, tetapi niat utamanya jangan sampai terlupakan, yaitu untuk menuntut ilmu. Selanjutnya tak lupa kita ucapkan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah hari ini terakhir di bulan Rabiul Awal, ya. Kita tahu sendiri bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bunda sekalian, mohon maaf atas terlambatan yang mungkin agak cukup lama karena tadi pagi mengantarkan istri dari kontrakan yang satu ke kontrakan yang baru di sana di daerah Pleret sana, tidak jauh dari Polsek. Itu alhamdulillah tadi pagi pindah. Dan tentunya kalau saya terbayang kalau pindah kontrakan itu ternyata berat juga. Belum lagi kalau kita tentunya ingat ketika hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentunya berat, ya. Saya ingat ketika pindah kontrakan itu langsung teringat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti ada di hati masih kadang berat meninggalkan, karena mungkin sudah suasananya sudah terlanjur kita kenal, mungkin kita nyaman, tapi ada suatu hal yang harus kita tinggalkan. Baik, ayah bunda sekalian, mungkin di pagi hari ini, ya, saya diberikan amanah oleh guru kita semua, Ustadz Ahmad, untuk menggantikan beliau yang sedang sakit. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan menyembuhkannya. Yang dimana kita tahu sendiri bahwa di banyak kesempatan atau di banyak tempat itu yang menggantikan tidak lebih baik daripada yang digantikan. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun nanti mungkin sedikit, karena saya ketika mengisi itu saya tidak suka mungkin perpanjang lebar, saya tidak suka mengisi dengan yang waktu yang lama. Saya berharap mengisi sedikit, tapi dengan yang sedikit itu bisa kita amalkan dan tentunya bisa menjadi pelajaran buat kita, yaitu tentang pentingnya melihat amalan hati daripada ketimbang fisik kita tentunya. Yang dimana kita tahu sendiri fenomena sekarang ini, ketika kita melihat mungkin di YouTube atau di sosial media lainnya, itu ketika ada anak-anak muda yang berkumpul, kemudian mereka melakukan tanya jawab. Itu tanya jawab, kemudian pertanyaannya itu seputar yang tampak saja dilihat. Mereka mengatakan, berapa harga outfitmu, berapa harga ini dan harga itu. Mereka tidak pernah mengatakan bagaimana keadaan imanmu hari ini, bagaimana kabar hatimu hari ini. Karena ketika kita tahu bahwa generasi yang terbaik para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka sangat memperhatikan amalan hati. Ketika mereka saling berjumpa ditanya, bagaimana kabarmu hari ini? Dia mengatakan langsung yang dikatakan mengoreksi tentang hatinya. Berbeda dengan sekarang, generasi kita sekarang, ya, yang mungkin mereka belum mendapatkan ilmu. Mereka ketika bertemu tentunya saling berbangga-banggaan dengan apa yang dia miliki, yang tampak dipakai. Mungkin kita lihat fenomena sekarang, saling berbanyak-banyakan rumah, mungkin banyak-banyakan kendaraan dan lain sebagainya, tanpa melihat pentingnya ada yang lebih penting, yaitu hati. Mengumpulkan harta tentunya tidak tercelah, akan tetapi yang tercelah kita lebih mengutamakan semua itu daripada amalan hati kita. Ada suatu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah sama sekali tidak melihat kepada bentuk rupa kita dan harta kita, sebagaimana yang kita ketahui hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan harta-harta kalian. Allah tidak melihat bentuk rupa kita, apakah fisiknya sempurna, apakah kulitnya sempurna dan lain sebagainya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat harta kita, apakah hartanya banyak atau sedikit. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi
Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amalan kita. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati dan amalan kita. Kenapa dikatakan di hadis ini hati dan amalan? Karena kedua-duanya harus hadir dalam setiap ibadah kita tentunya. Harus hadir dalam setiap kondisi ibadah yang kita lakukan. Yang kedua ini amal dengan hati. Percuma kita beramal kemudian hati kita tidak hadir, percuma. Karena amalan hati itu tentunya sangat banyak, diantaranya yaitu ikhlas. Dan juga lawannya ikhlas yaitu riya, yaitu beribadah hanya ingin dilihat atau dipuji oleh manusia. Keduanya ini harus ada amal dengan hati. Kita beramal, hadirkan hati kita di situ, yang tentunya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa niat yang lain. Sebagaimana kita ketahui syarat ibadah ya ada dua, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai di situ tentunya, bukan cuma amalan hati saja. Dari amalan hati itu berubah menjadi amalan zahir atau amalan anggota tubuh. Yang keduanya ini harus hadir ketika kita beribadah kepada Allah, yaitu hati kita hadir di situ dan tentunya anggota tubuh kita untuk beramal. Tidak bisa salah satunya hilang. Hati kita ada akan tetapi anggota badan kita tidak ikut beramal. Seperti mungkin orang sholat tidak menggunakan gerakan, hanya menggunakan hatinya, itu tidak diterima. Kecuali mungkin orang yang benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali, itu menggunakan isyarat. Serendah-rendahnya isyarat mungkin itu menggunakan hatinya. Tetapi ketika dia sehat, kedua-duanya harus ada, yaitu hati dengan amal, keduanya harus ada ini. Setiap kita beramal apapun itu, hadirkan hati kita di situ. Kita bersedekah, hadirkan hati. Tentunya hati itu nanti akan berbuah menjadi ruhnya di situ. Karena akan berbeda ketika kita beramal dengan ada ruh dan tanpa ruhnya. Kita beramal tiba-tiba memberikan sesuatu kepada orang dan beramal dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kadang menjumpai ya di beberapa tempat, ada mungkin kebanyakan di depan Indomaret atau di depan ATM ada tukang parkir. Tentunya sebagian kita mungkinnya, walaupun tidak semua, ketika ingin memarkirkan kendaraan kita di depan ATM, ketika melihat tukang parkir langsung hatinya mungkin kayak seret, oh ada tukang parkir, nanti keluar lagi. Akan tetapi ketika niat itu kita rubah, oh ada tukang parkir, nanti ketika saya mengeluarkan kendaraan saya niatnya ingin bersedekah, itu Masya Allah nanti akan bernilai ibadah ketimbang kita hati kita menggerutu gitu. Ada tukang parkir, tukang parkir lagi, nanti keluarkan uang lagi. Tetapi ketika kita hadirkan hati kita di situ, kita rubah niat kita memberikan uang kepada tukang parkir itu dengan niat sedekah, tentunya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya menghadirkan hati di setiap aktivitas kita. Lagi-lagi kembali ke hadis yang tadi, bahwa Allah sama sekali tidak melihat bentuk rupa kita, harta-harta kita, akan tetapi Allah melihat kepada amalan dan hati kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa. Allah tidak mengatakan yang paling baik bentuk rupanya, yang paling banyak hartanya, yang sedikit hartanya, akan tetapi yang Allah katakan yang paling bertakwa di antara kalian. Itu yang Allah sebutkan. Tentunya kalau kita membaca ayat ini dan hadis ini, kita teringat kisah antara Abu Jahal dengan Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia. Di mana kita tahu bahwa Abu Jahal ini diberikan julukan oleh Rasulullah Abu Jahal. Akan tetapi para orang Quraisy itu menjulukinya dengan Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Karena Abu Jahal ini memang orangnya bijaksana. Ketika umurnya belum sampai mungkin 40 tahun atau 50 tahun, yang dimana di majelis ada Darun Nadwah, di situ di majelisnya kaum Quraisy itu tidak boleh diikuti selain usia kalau tidak salah 40 tahun atau 50 tahun. Akan tetapi waktu itu Abu Jahal usianya masih 30-an ke atas, akan tetapi dia diizinkan karena kebijaksanaannya, yaitu Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham, Abu Jahal. Dijuluki oleh Rasulullah Abu Jahal karena kebodohannya membunuh Sumayyah, yang dimana dia menombakkan sesuatu tombak kemudian menembus sampai ke mulutnya. Tuh, kurang tahu apakah tembus atau tidak, yang jelas dia memasukkan tombak ke kemaluan Sumayyah, nauzubillah,
itu dijuluki oleh Rasulullah Abu Jahal, artinya yaitu bapak kebodohan. Kita tahu sendiri Abu Jahal merupakan orang Quraisy, kemudian dia terpandang di kaum Quraisy, terpandang orangnya, tetapi di akhir hayatnya Allah menghinakan Abu Jahal. Dan yang satunya sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, diceritakan bahwa sahabat ini bentuk fisiknya tidak seperti orang Arab pada umumnya yang besar, tinggi kekar, akan tetapi sahabat mulia ini berbentuk badannya kecil. Pernah suatu ketika memanjat pohon kurma untuk mengambilkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu betis sahabat yang mulia ini Abdullah bin Mas'ud tersingkap. Kemudian para sahabat tertawa melihat keadaan betis Abdullah bin Mas'ud. Maka seketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya timbangan kaki betis atau Abdullah bin Mas'ud ini, betis Abdullah bin Mas'ud itu di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Itu sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Beliau masuk Islam di awal, termasuk dari as-sabiqunal awwalun. Kisah Islamnya, dia tertarik masuk Islam karena tertarik dengan kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum meminum susu dan setelah meminum susu yang diperah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama sahabatnya Abu Bakar. Kemudian dia singgah di pengembalaan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia melihat Abdullah bin Mas'ud mengembala kambing atau domba. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar singgah. Kemudian meminta untuk diminum susu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguhnya saya bukan pemilik domba-domba ini, saya hanya pengembala. Kemudian Rasulullah bertanya, adakah domba yang sudah tidak mengeluarkan susu? Kemudian ditunjukkan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu dengan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kantung susu daripada domba itu berisi dan ketiga-ketiganya bisa minum. Setelah minum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji Allah. Dengan itu Abdullah bin Mas'ud tertarik dengan kalimat itu, kemudian minta diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya untuk bertemu di rumah Arqam. Di situ nanti diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke dalam Islam. Kemudian di antara kelebihannya, pernah suatu ketika sahabat mulia ini Abdullah bin Mas'ud, sahabat berkumpul. Kemudian di antara kita ada orang atau di antara kita belum ada yang pernah membacakan Al-Quran langsung di hadapan kaum kafir Quraisy. Maka seketika itu para sahabat bermusyawarah siapa ya kira-kira yang ingin membacakan Al-Quran di hadapan kaum Quraisy. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dengan berani mengatakan, saya akan membacakan Al-Quran di hadapan kaum Quraisy. Para sahabat tidak setuju karena melihat kondisi fisik Abdullah bin Mas'ud, kemudian takut tidak ada keluarganya yang akan menolong Abdullah bin Mas'ud ketika dicelakai nanti, ketika menyampaikan atau membacakan ayat al-suci Al-Quran di hadapan kaum kafir Quraisy. Akan tetapi dengan keberadaannya dia tetap mau, dan akhirnya beliau berangkat menuju ke Mekah, ke makam Ibrahim, dan membacakan surah Ar-Rahman. Ketika dia membaca, berkumpullah semua orang-orang. Kemudian setelah itu datanglah yang tadi ini yang kita ceritakan, Abu Jahal datang juga untuk menyimak. Beberapa kali Abu Jahal ingin menghentikan bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Pertama dia memberikan kode, kemudian tangannya dipegang, dan terakhir karena tidak ingin berhenti, kemudian dipukul bagian telinganya. Kemudian telinganya di riwayatnya dikatakan mengeluarkan darah. Kemudian dia pulang menemui para sahabat, dan sahabat mengatakan, sungguh apa yang kami khawatirkan kepadamu itu benar-benar terjadi, yaitu dicelakai oleh kaum kafir Quraisy. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud keesokan harinya atau berikutnya ingin menawarkan diri lagi untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud sahabat tidak mengizinkan Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW memuji Abdullah bin Mas'ud yang tadi bentuk fisiknya tidak sempurna, tidak seperti orang Arab pada umumnya. Kemudian dia hanya seorang pengembala. Rasulullah SAW memujinya, yang artinya barang siapa
yang ingin dibacakan Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu turun, maka hendaknya dia minta dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran sampai ketika di ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, surah An-Nisa. Kemudian seketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Itu diantara dua orang, yang satu sahabat yang mulia, yang kedua itu kafir Quraisy Abu Jahal, yang dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fir'aunnya umat ini. Yang satu bentuk fisiknya mungkin baik, mungkin rupawan, dari segi muka mungkin ganteng, akan tapi di akhir hayatnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia juga mati di tangan sahabat yang mulia ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dikisahkan di saat perang Badar, suatu ketika meletuslah perang Badar di tahun 2 Hijriah di Ramadan. Itu bertemulah pasukan Quraisy dan pasukan kaum muslimin, pasukan musyrikin dan muslimin. Bertempurlah, di tengah pertempuran tiba-tiba ada seorang anak muda usianya sekitar 15 tahun, namanya Mu'adz dan Mu'awidz. Mungkin ini sering kita ceritakan ke anak-anak kita. Sahabat mulia yang namanya Mu'adz dan Mu'awidz. Ini sahabat Ansor. Tiba-tiba mendatangi Abdurrahman bin Auf di tengah peperangan. Wahai paman, beritahukan kepada kami di mana Abu Jahal berada. Kemudian Abdurrahman bin Auf tentunya tidak ingin mengabari di mana Abu Jahal berada, karena tidak melihat bahwa anak ini tidak bisa mengalahkan Abu Jahal. Kemudian ditanya, kenapa kamu ingin sekali mencari Abu Jahal? Jawaban anak usia 15 tahun tentunya sangat luar biasa. Dia mengatakan, sesungguhnya kami atau saya mengetahui bahwa dulu di Mekah Abu Jahal sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beberapa kali menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak itu meminta dengan sangat keras. Kemudian ketika itu Abdurrahman bin Auf menunjukkan di mana Abu Jahal berada. Ketika itu sudah diberitahukan Abu Jahal berada di mana. Seketika itu Mu'adz dan Mu'awidz menuju ke tempat Abu Jahal yang dikelilingi oleh pasukan Quraisy. Kemudian setelah itu keduanya berhasil menembus Abu Jahal dan menebaskan pedangnya di kaki Abu Jahal, kemudian tersungkur jatuh ke tanah. Kemudian dia dalam kondisi sakaratul maut. Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, sungguhnya kami telah membunuh Abu Jahal. Kemudian Rasulullah meminta untuk diperlihatkan pedangnya. Kemudian lihat pedangnya ada darah, dan Rasulullah mengatakan, sungguhnya kamu telah membunuh Abu Jahal. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir perang ingin memastikan tentang keadaan Abu Jahal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, periksa bagaimana keadaan Abu Jahal. Dan ketika itu yang pas mendatangi atau yang mendapati Abu Jahal dalam keadaan sakaratul maut, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud menaiki dada daripada Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mengatakan, sungguhnya kamu telah berada di tempat yang sangat tidak pantas. Seorang yang pengembala kambing menaiki orang yang terpandang di kaumnya, yaitu kaum Quraisy, menaiki di dadanya. Tentunya ini merupakan perbuatan yang tidak terhormat menurut Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal berkata, pada hari ini kemenangan milik siapa? Kemudian Abdullah bin Mas'ud, pada hari ini kemenangan milik Allah dan Rasulnya. Kemudian singkat cerita, seketika itu langsung Abdullah bin Mas'ud membunuh Abu Jahal dan membawakan buktinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah atas kematian Abu Jahal. Dan tentunya juga diperbolehkan bagi kita ketika ada suatu orang kafir kemudian pemuka orang kafir yang meninggal, itu kita tidak mengapa memuji Allah atas kematiannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kematian Abu Jahal. Setelah itu ketika kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah. Kisah ini tentunya memberikan pelajaran bagi kita. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala
tidak melihat bentuk rupa kita. Kalau seandainya Allah melihat bentuk rupa kita, tentunya Abu Jahal lebih mulia daripada Abdullah bin Mas'ud. Akan tapi dengan keadilannya Allah, Allah menjadikan semua itu bergantung dengan hati dan amalan kita. Kita tahu sendiri bahwa Abdullah bin Mas'ud hanya seorang pengembala kambing, akan tetapi menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amalan dan hatinya. Tentunya Islam telah membuat Abdullah bin Mas'ud menjadi mulia. Sangat banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia ini, Abdullah bin Mas'ud. Padahal kita tahu sendiri bahwa sahabat ini hanya seorang pengembala kambing, kemudian fisiknya tidak sesempurna orang Arab pada umumnya. Baik, bunda sekalian, itu diantara hadis kemudian kisah yang sempat kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga dengan hadis satu ini dan kisah singkat ini memberikan kita pelajaran bahwa tidak perlu mengeluh. Tentunya jangan pernah mengeluh, jangan pernah berputus asa ketika melihat keluarga kita, ketika melihat anak-anak kita, ketika melihat diri kita sendiri itu tidak lebih baik daripada orang lain. Kita berusaha untuk mengejar apa yang orang lain itu tidak punya, yaitu kita mengejar yang dimana yang kita kejar ini itu lebih mulia dari di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita kejar ketakwaan, kita kejar amalan kita, dan tentunya juga kita kejar amalan hati kita agar kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ayah, begitu bunda sekalian. Mungkin setelah ini ada mungkin tanya jawab atau diskusi sekitar mungkin rumah tangga atau tidak rumah tangga, karena saya juga masih baru berkeluarga, tidak terlalu tahu banyak sepertinya ya, masih di awal juga masih belajar. Mungkin ada pertanyaan, mungkin silahkan. Semoga apa yang saya sampaikan singkat ini bisa menambah wawasan kita, tentunya menambah pelajaran bagi kita semua. Sedikit tidak mengapa, karena kadang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sesuatu yang sudah cukup itu kalau kita tambahkan jadi lebih, itu kadang menjadi tidak sempurna. Sesuatu yang sempurna ketika kita lebih-lebihkan, kita tambahkan, nanti menjadi tidak sempurna. Semoga dengan yang sedikit ini bisa menambah pelajaran bagi kita untuk mengedepankan amalan hati kita melebihi daripada amalan apa yang tampak di fisik kita. Seperti itu. Baiknya saya kembalikan kepada Ustazah Lala. Silakan Ustazah.